Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh sore-sore hari aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Dan itu abaikan aja cucian piring yang masih bertumpuk karena aku mau ngerjain masak nasi dulu gitu. Kerjaan yang lain dulu, nanti baru ngerjain yang piring-piring bertumpuk itu. Nah, di sini untuk masak nasinya aku pakai 2 takar aja, 2 takaran beras yang biasa ada di dalam Magicom gitu. Ya kalau nggak salah ya, yang di dalam Magicom itu. Kalau suka aku bandingin tuh ya, kalau kemarin-kemarin sih aku pakainya kaleng susu gitu ya teman-teman, kaleng susu kental manis. Nah, kalau aku bandingin sama takaran yang aku pakai tadi, plastik yang kecil itu, nah itu biasanya 2 takaran itu sama dengan 1 kaleng susu, 1 kaleng susu kental manis gitu kan. Jadi makanya kalau hitungan mau 1 kilo itu sekitar 8 kali takar ya, 8 kali takar dari takaran yang aku punya tadi, yang takaran yang kecil. Jadi itu tadi aku pakai 2 takar aja seperti biasa, nggak usah banyak-banyak masaknya. Sebenarnya juga selain nasi yang mau aku masak ini, itu tuh masih ada sisaan nasi juga sih. Makan siangnya aku sama Ralin masih ada tuh kesisaan. Tapi aku masak aja lah sekalian di sore ini. Nah, kalaupun ada kesisaan pastilah ya itu tuh bakalan tersisa nanti untuk nasinya. Nah, itu nanti bakalan aku panasin di keesokan harinya. Jadi pas makan malam nanti itu yang dimakan duluan adalah nasi yang terdahulu dulu ya teman-teman. Nanti kalau kurang ataupun kehabisan ya baru deh ngambil nasi yang barusan tadi aku masak. Nah, oke lanjut nih. Ini tuh aku mau susun-susun dulu piring-piring yang udah dicuci, yang ada di peniisan piring. Itu tuh aku cucinya di pagi hari ya teman-teman, karena juga mau nyuci lagi. Jadi ya udah, untuk peniisan piringnya aku kosongin dulu kan, supaya nanti dipakai untuk piring baru yang mau dicuci lagi. Nah, di sini aku tuh mau ngisi dulu nih ya untuk teko merahnya. Jadi teko merah ini kosong, baru dicuci kemarin itu. Kosong, belum ada diisi, jadi aku mau isi dulu supaya nanti kalau misalnya lagi makan di meja makan, nah itu tinggal tuang aja karena airnya udah ada di meja gitu kan, udah ready. Jadi ini aku isi dulu lah ya untuk tekonya. Kadang juga sih kalau kelewatan kosong bisa berhari-hari juga tuh ini teko kosong ya teman-teman, nggak diisi-isi gitu. Tapi karena kebetulan ingat ya udahlah diisi aja dulu sebentar. Nah, di sini tuh sore ini juga aku nggak masak-masak sayur ya teman-teman. Itu bisa dilihat di atas meja makan, sambal aku masih ada. Itu sambal sisaan aku makan siang, aku buat tadi siang. Dan nanti juga aku nggak masak sayur karena sayur yang aku masak dari tadi siang itu juga masih ada lumayan banyak tuh ya, memang sengaja. Jadi tadi siang itu pas makan siang aku tuh masak sayur bening aja sih ya teman-teman, sayur bening, labu, wortel, sama kol putih. Udah itu aja sih untuk sayur beningnya aku. Terus aku buat sambal. Dan itu alhamdulillah masih kesisaan. Jadi ya udah, sore ini tuh aku nggak masak per sayur-sayuran. Paling nanti aku mau masak lauknya aja lah, untuk lauk aku makan sama Ralin. Nah, kalau untuk Pak suami itu aku belum tahu gitu kan, dia nanti bakalan makan malam atau enggak. Biasanya Pak suami itu kadang makan malam, kadang enggak gitu ya teman-teman. Jadi kadang kalau dia mau makan malam ya dia ngomong gitu mau makan malam, atau ngomong bilang lapar pengen makan. Nah, baru deh dadakan aku tuh buatin juga untuk lauknya. Nah, nanti aku tuh cuman goreng lauk untuk aku sama Ralin aja. Jadi nanti aku tuh cuman goreng ikan asin sama telur ceplok gitu setengah mateng. Itu requestnya Ralin, dia bilang mau makan pakai lauk telur mata sapi tapi setengah mateng gitu ya teman-teman. Jadi makanya nanti aku paling goreng telur ceplok 1 sama ikan asin aja beberapa gitu untuk lauk makan aku sama Ralin.
Tapi bener pas aja sih waktu sore ini tuh ternyata waktu Pak suami pulang kerja itu tuh emang nggak makan malam lagi. Jadi ya udah emang pas-pasan lah, aku tuh cuman masak lauk untuk aku sama Ralin aja. Soalnya kalau masak banyak-banyak sayang juga gitu kan, nggak dimakan dan malah mau bajir nanti. Jadi makanya ini tuh untuk masak lauknya nanti pas-pasan aja gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh udah selesai ya untuk nyuci piringan. Emang nggak terlalu banyak juga sih ini tuh yang kotor-kotor, jadi satu set aja dan ditambah videonya dipercepat gitu ya teman-teman, supaya durasinya nggak kelamaan. Dan seperti biasa lah ya, habis selesai nyuci area sinknya juga jangan lupa dibersihkan. Nah di sini aku itu mau ngeliat cuaca tuh ya, karena mendung banget ya teman-teman di sore hari ini. Kayaknya rada-rada mau hujan gitu kan, berangin dan lumayan gelap banget tuh ya. Nah bisa dilihat tuh ya teman-teman, untuk keadaannya itu lumayan gelap banget. Jadi di sini tadi aku masukin dulu sepatu Pak suami yang ada di luar, takutnya hujan. Biasanya kalau hujan berangin suka tempias tuh ya untuk teras di bagian depan. Jadi makanya supaya aman, sepatunya tadi aku masukin dulu ke dalam tempat sepatu. Nah terus tadi lanjut aku tutup hordennya dan tutup kembali deh untuk pintunya. Nah ini tuh bisa dilihat tuh ya teman-teman, untuk awannya tuh gelap banget di sore hari ini dan anginnya juga lumayan. Ternyata aku kira tuh ya bakalan hujan deras banget kan kalau ngelihat cuacanya seperti ini. Nggak taunya pas waktu hujannya itu kayak cuman gerimis aja ya teman-teman. Tapi persiapan ancang-ancang dari mau hujan itu kayak bakalan hujan deras gitu. Nggak taunya hujannya cuma gerimis aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan bikin adem lah gitu ya sedikit di sore hari ini. Nah oke lanjut ya teman-teman, ini aku mau bikin cemilan dulu. Nah di sini tuh ada pisang, aku tuh beli pisang gitu ya di kemarin malam. Dan ini tuh sebenarnya udah aku masak sih satu kali. Jadi di sini karena Ralin juga pengen gitu ya, katanya pengen lagi untuk pisang coklatnya. Jadi ya udah ini sekalian aja lah aku masak juga untuk si pisang coklatnya. Jadi untuk pisang coklatnya juga ini simple aja sih ya teman-teman. Aku gunain kulit lumpia aja kayak gini yang aku bungkus gitu ya. Pisangnya aku bungkus pakai kulit lumpia. Ya kurang lebihnya seperti di video buatnya. Jadi simple aja, tinggal nanti digoreng. Terus ditambah sama topping coklat gitu, coklat. Sebenarnya sih kalau ada selai coklat itu nggak perlu repot gitu ya buat ngelunakin atau ngelemahin coklat batangan. Cuman karena aku nggak punya selai coklat yang udah ready, jadi nanti untuk topping coklatnya aku pakai coklat batangan aja yang aku lelehkan gitu ya teman-teman, karena punyanya itu gitu kan. Jadi ya udah pakai yang ada aja, nggak usah terlalu ribet-ribet gitu, itu pun juga enak gitu. Nah ini juga untuk pisangnya sebenarnya sih masih ada kesisaan tuh ya, aku belinya satu sisir, masih ada kesisaan juga, ada beberapa karena waktu aku beli pisangnya itu nggak semua menguning gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kupasnya yang udah berwarna kuning aja untuk kulit pisangnya, dan masih ada beberapa kulit pisangnya itu yang berwarna hijau. Jadi aku biarin aja gitu kan untuk si pisangnya. Nanti kalau misalnya udah mulai menguning baru deh nanti aku kembali kupas gitu yang pisang-pisang yang mulai menguning. Nah ini udah selesai. Jadi di sini aku mau lanjut goreng pisangnya sama goreng telur mata sapi dan juga ikan asin. Nah ini tuh juga untuk nasinya aku udah mateng tuh ya teman-teman, dan seperti biasa kalau udah mateng langsung aku cabut colokan dari magicomnya. Terus untuk nasinya aku aduk-aduk seperti tadi, baru deh ditutup kembali. Udah gitulah cara aku masak nasi ya teman-teman. Karena kalau misalnya mau dicolok terus, untuk magicomnya aku tuh kayak kualitas dari magicomnya udah nggak bagus ya teman-teman, karena bisa dibilang magicom tua gitu ya. Jadi kalau misalnya tetap dicolokin untuk colokannya, itu nanti hasil nasi yang di dalam itu bakalan mengeras gitu, dan juga bakalan berubah menguning, malahan cepat basi gitu kan. Jadi makanya di setiap habis masak nasi ya udah begitu masak langsung dicabut, diaduk, ya udah tutup kembali gitu.
Palingan kalau misalnya tahan sampai ke besok paginya gitu kan, untuk kesisaan nasinya itu ya udah tinggal aku panasin aja seperti biasa di panci pengukusan. Nah kalau misalnya nggak habis gitu ya di malam harinya itu ya aku biarin aja gitu di dalam magicomnya, ya aman-aman aja sih ya teman-teman, nggak perlu aku keluarin gitu dari magicomnya kalaupun sisaan nasinya itu masih banyak. Cuman ya itu kalau sudah sampai ke besok paginya ya di pagi hari itu memang harus buru-buru dipanasin, karena kalau nggak dipanasin biasanya nggak nyampe jam 12 itu nanti nasinya bakalan basi kan. Ya gitulah ya, maklum namanya juga magicom tua ya teman-teman, udah lama banget sih juga itu umur magicomnya, jadi ya wajar lah ya untuk kualitas dari magicomnya itu menurun gitu kan. Nah ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice overnya aku ini selalu masuk kokokan ayam, karena aku nggak bisa memperkirakan ayam itu kapan berkokoknya, tapi nggak tahu kenapa nih ya pas di saat isi suara seperti ini ayamnya malah berkokok terus gitu. Jadi mohon dimaklumi dan dimengerti aja lah ya teman-teman. Nah oke lanjut lah ya, ini untuk gorengan pisangnya udah selesai, jadi tadi 2 kali goreng gitu. Terus juga ikan asin sama telur ceplok juga udah selesai. Jadi ya udah ini aku langsung simpun-simpun aja alat-alat yang aku pakai goreng supaya nggak ada nangkring banyak banget di bagian kompor gitu ya, karena memang udah lumayan penuh juga tuh tadi ada panci pengukus nasi gitu kan. Jadi ya udah aku singkirin aja lah bekas goreng menggoreng tadi. Nah lanjut nih ya teman-teman, aku mau lelehin dulu untuk coklat batangnya. Jadi di sini aku pakai secukupnya aja. Terus kayak biasa tuh ya cara ngelelehinnya ya dipakein air gitu ya, air mendidih baru ditimpa sama mangkok seng lagi yang isinya coklat seperti kurang lebihnya di video ya teman-teman, bisa teman-teman lihat lah gitu untuk caranya. Nah ini untuk coklatnya setelah meleleh semua seperti ini baru aku mau tambahin sedikit margarin, tujuannya supaya di saat coklatnya itu dingin dia nggak beku lagi gitu ya, nggak mengeras lagi gitu ya teman-teman. Jadi caranya dikasih sedikit margarin seperti ini. Nah untuk margarinnya aku kira-kira aja lah ya, disesuaikan aja gitu ya teman-teman, nggak usah kebanyakan juga dan jangan terlalu sedikit ya, aku sesuaiin aja sama banyak dari coklat yang aku lelehin ini. Nah setelah margarin masuk ya udah tinggal diaduk-aduk lagi sampai margarinnya tercampur sama si coklatnya itu. Nah, udah selesai tuh ya untuk coklatnya. Jadi di sini karena kebetulan tuh ya aku juga punya kertas segitiga ya, teman-teman. Jadi ya udah aku masukin aja di kertas segitiga untuk coklatnya supaya nanti kalau mau di apa ya, ditaruh gitu ya di atas pisangnya nanti, dikasih topping atasnya itu lebih mudah lah ya naruhnya daripada di pakein sendok gitu, supaya nggak terlalu belepotan lah ya, supaya terlihat lebih rapi lah gitu ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja, aku mau tata dulu untuk pisang yang mau dikasih coklat. Ini nggak semua sih ya aku kasih coklat, karena untuk pisangnya ini kan lumayan manis sebenarnya ya teman-teman. Jadi akunya juga di sini tuh sebenarnya pengen ngopi gitu kan, makan gorengan pisang pakai kopi itu enak banget ya teman-teman. Jadi makanya sebagian nggak aku kasih topping coklat seperti ini, karena mau ditambah sama ngopi kan. Jadi kalau misalnya ngopi sambil makan pisang yang ada coklatnya itu bakalan manis banget gitu kan nantinya. Jadi ya udah sebagian aku kasih topping, sebagiannya lagi nggak aku kasih topping. Nah pokoknya kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman. Untuk topping coklatnya aku kasih ke bagian atas pisangnya ini. Nah ini alhamdulillah untuk makan malam udah siap ya, beserta cemilan-cemilannya juga. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang sudah menonton aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.